EduVesting, simple education for smart investing. Tantangan berbisnis di era virus corona dan tips menghadapinya. Sebelum ada virus corona saja, saya sudah megap-megap dalam menjalankan bisnis saya karena banyaknya gempuran barang impor yang harganya super duper murah. Apalagi dengan adanya virus corona yang sampai sekarang belum ada titik terang kapan bisa berhenti penyebarannya. Makin nyungseplah bisnis yang saya jalankan. Apakah itu yang Anda rasakan saat ini? Pastinya hal itu juga yang dirasakan oleh setiap usahawan, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Karena dampak dari virus corona yang memaksa setiap orang untuk social distancing, bahkan banyak negara yang sampai lockdown, membuat banyak bisnis gulung tikar dan menutup usahanya. Banyak karyawan di PHK atau dirumahkan karena memang bisnisnya terkait dengan interaksi orang di luar rumah. Banyak bisnis yang tidak bisa bayar hutangnya dan menyebabkan kredit macet. Dan dampak-dampak lainnya yang menjadi tantangan berat bagi usahawan saat ini. Syukurnya Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan untuk menangguhkan cicilan bunga atau angsuran hingga 1 tahun. Bahkan, menurut Pak Jokowi, khusus pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM akan diberikan kelonggaran relaksasi kredit untuk nilai kredit di bawah 10 miliar oleh OJK. Namun, kebijakan tersebut hanyalah solusi sementara atau diibaratkan seperti obat yang hanya menghilangkan gejala tapi tidak menyembuhkan penyakit utamanya. Terus, bagaimana dong cara saya bertahan di era merebaknya virus corona atau kalau setelah selesai corona? Bisnis saya tetap jalan dan bahkan saya malah bisa mengembangkan bisnis. Bukankah ada pepatah Jawa yang bilang, "What doesn't kill you makes you stronger." Alias, apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat. Itu pepatah Jawa. Jawa sebelah mana ya? Just kidding, biar tidak terlalu serius ya. Berikut adalah tips berbisnis di era wabah corona dan setelahnya. Efisiensi. Ini adalah kata-kata yang paling tidak saya senangi sebenarnya, karena kita dipaksa untuk mengencangkan ikat pinggang dan menurunkan fixed cost yang berujung pada PHK atau merumahkan karyawan. Namun efisiensi tidak selalu harus dengan PHK, tapi bisa kita lakukan dengan menganalisa mana proses bisnis kita yang tidak efektif dan mengalokasikannya ke proses yang lebih menghasilkan. Misalnya, kalau selama ini biaya promosi iklan Anda besar, maka Anda bisa memanfaatkan karyawan Anda untuk melakukan promosi di akun media sosialnya. Mestinya banyak dong karyawan Anda yang mempunyai media sosial. 2. Perkuat internal bisnis. Ini adalah kesempatan bagi Anda yang selama ini sibuk berbisnis hingga lupa memperkuat sisi internal. Misalnya dengan membuat atau menganalisa SOP, memberikan pelatihan kepada karyawan melalui online. Dalam hal ini Anda bisa memanfaatkan EduVesting karena platform learning management sistemnya lebih terjangkau dan efektif. Meningkatkan komunikasi dengan karyawan melalui sarana media sosial, misalnya WhatsApp, Telegram, dan sebagainya. 3. Go online. Market Anda tidak hilang, hanya saja mereka berpindah tidak mengunjungi toko Anda. Dalam hal ini Anda bisa memanfaatkan pemasaran online, seperti membuka toko online, aktif menghubungi customer Anda melalui WhatsApp ataupun email, dan menanyakan kebutuhannya. Memberikan layanan delivery berdasarkan pesanan online dan sebagainya. 4. Kreatif melihat peluang. Di dalam setiap krisis pasti akan lahir konglomerat-konglomerat baru. Artinya, Anda juga bisa memanfaatkan krisis ini dan melesatkan bisnis Anda jika Anda jeli melihat peluang. Selalu optimis melihat setiap kejadian dan lihat peluang yang ada. Misalnya, di era social distancing ini banyak orang yang membutuhkan jasa kuliner yang bisa dikirim ke rumah, atau jasa laundry yang bisa diambil di rumah, atau memberikan ide bisnis yang bisa mereka lakukan dari rumah. Kalau Anda memiliki pengalaman menanam sayuran hidroponik di rumah, maka Anda bisa membuat kursus online di EduVesting dan membagikannya ke teman-teman terdekat Anda atau pelanggan Anda saat ini. Apabila Anda memiliki tips dan ide-ide bisnis lainnya, silahkan komen dan kunjungi www.eduvesting.co.id. Teman-teman juga jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe YouTube channel EduVesting. Simple education for smart investing.